dinafikan oleh Hernando Ari. Oh, Hernando. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas requestan kalian ya mengenai Bang, bagaimana mengenai line up Timnas Indonesia versus Yordania. Karena ini adalah laga penentu kita Bang, sampai mengharapkan belas kasihan lah dari negara lain, dalam hal ini Qatar. Dan kalau dilihat saat ini Sintayong sangat serius untuk menatap laga Yordania ini. Dan Sintayong sangat optimis dengan apa yang akan dilakukan. Ditambah lagi kalau kita membahas tentang taktik ataupun formasi, kita juga harus paham mengenai apa taktik kesukaan Sintayong ketika menang Timnas U23. Dan di sini saya akan membongkar ya dalam hal ini, mengajak teman-teman diskusi. Bukan berarti saya mendahului Sintayong dalam line up ini, tapi mengajak diskusi apakah ini cocok nantinya ketika diturunkan melawan Yordania. Jangan lupa untuk bantu channel ini ya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, yang pertama di sini langsung saja teman-teman. Ini ada nama sosok Hernando Ari. Nah, Hernando Ari ini penampilan sangat luar biasa saat melawan Australia. Kalau saya 1000 yakin ya dirinya tetap akan menjadi bagian starter karena memang penampilan sangat apik sekali. Ditambah kita membutuhkan kemenangan, dan ini menurut saya bisa menjadi solusi bagi lini pertahanan Timnas Indonesia dengan selalu menurunkan sosok Hernando Ari. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada sosok Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho ini penampilannya sangat bagus, tetapi mengapa saya geser di kanan? Karena memang melawan Yordania ini kita membutuhkan squad full team. Dan alhamdulillah ya, semua pemain yang bagus ya, dalam hal ini bukan berarti pemain-pemain yang lain tidak bagus, tapi yang memang memiliki jam terbang ya bersama timnas senior itu dipakai semua. Dan Ridho sangat cocok untuk di posisi di sini. Karena memang saya sangat yakin di tengah ini ya, di tengah akan diisi oleh sosok Justin Hubner. Nah, mengapa Justin? Karena memang Justin ini kemarin belum bisa ya dalam hal ini mungkin selalu berkontribusi karena memang dia baru saja diturunkan di menit 70. Tetapi saya sangat yakin 2 hari ya latihan, kemudian dia lebih mendalami taktik Sintayong, saya sangat yakin dia akan ditempatkan di posisi back tengah. Karena ini adalah posisi ketika dirinya di Wolverhampton Wanderers juga. Walaupun sebenarnya dia itu multi posisi ya, bisa di back tengah, kemudian back kanan ataupun back kiri ya. Dan kalau dilihat saat ini kita harus memiliki sosok preman ya, seperti Hubner dan juga Komang Teguh. Karena apa ya? Struktur organisasi di lini belakang itu harus dibangun dengan baik. Dan Komang Teguh yang menurut saya ini mampu menjawab keraguan yang memang dalam hal ini ya banyak yang mengkritik dirinya. Dia mampu menjawab hal itu. Dan ini menurut saya untuk Komang Teguh ini sangat cocok diletakkan sebagai back kiri. Agar nantinya mereka dalam hal ini Justin, Ridho, dan juga Komang ini bisa menjadi back sejajar ya, 3 back sejajar untuk nantinya ya saling membahu untuk menutup gerak dari pemain Yordania. Karena dalam hal ini Yordania ini juga ingin mengincar kemenangan dan ingin mengincar poin. Jadi Yordania juga menganggap melawan Indonesia ini adalah laga hidup dan mati. Dan ini memang walaupun ya sebenarnya kalau dilihat Yordania kan menyerang Bang, mengapa kita harus menggunakan back? Kita tidak ada pilihan lain selain kita juga ikut menyerang. Karena kita juga ingin meraih kemenangan. Seperti itu. Nah ini pola 3 back ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada sosok yang sangat menarik. Mungkin ini juga bisa menjadi bahan diskusi di kolom komentar nanti ya teman-teman ya. Nah, Nathan Choaon setuju tidak setuju ya. Menurut saya ini sangat cocok diletakkan di gelandang bertahan. Hari ini berhasil ia lakukan ketika melawan Australia. Saya tidak perlu ya membahas mengenai Nathan ini bisa untuk akurasi passing sangat bagus dan sebagainya. Yang terpenting di sini adalah bagaimana dia mampu untuk membaca dan juga membuka ruang. Ini yang paling penting. Karena di sosok gelandang bertahan ini, kita selama ini hanya mengandalkan sosok Ivar Jenner.
Dan ternyata ya sosok Nathan ini mampu membuktikan saat melawan Australia kemarin. Kalian bisa melihat ya bagaimana posisi Nathan ini di sektor gelandang bertahan ya, di depan Rizky Ridho ya posisinya pada waktu kemarin. Ini dia mampu menjawab apa yang sudah diinstruksikan oleh Sinteyong. Nah, baru kita akan membahas mengenai sosok Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini mungkin bagi kalian ya, ini posisinya agak sedikit asing. Nah, mengapa demikian? Karena memang dirinya agak kita letakkan di tengah tetapi agak menyisir ke kanan. Mengapa demikian? Karena kita membutuhkan ya sosok Ivar ini sebagai gelandang juga. Sebenarnya bisa kita letakkan di central midfielder atau gelandang tengah. Tetapi kita agak geser ke kanan karena di sini ada sosok Arhan juga yang akan membantu si Komang. Jika memang nanti ada beberapa bola yang memang menyerang timnas Indonesia atau bola defense ya, saya yakin Arhan ini akan membantu untuk di lini belakang. Nah, Ivar, Nathan, juga Arhan ini juga akan menjadi kolaborasi yang baik karena biasanya Nathan ini dan juga Arhan ini tidak bermain ini teman-teman ya di babak yang sama. Ini kalau kita mengacu pada di kualifikasi Piala Dunia karena posisi mereka sama, tetapi di Piala Asia ini dengan keberanian Sinteyong ya merubah posisi Nathan ini ibaratkan harus mengalah lah, disuruh mengalah agar posisinya tetap diisi Arhan karena Arhan memiliki kelebihan di lemparan-lemparan ke dalam dan Nathan mampu menjawab. Dan Ivar di sini kekuatannya seperti ini. Kalian bisa melihat ketika laga Indonesia versus Argentina. Nah, posisi Ivar ini di sini, teman-teman. Nah, di sini tidak sama sekali berubah. Tetapi sewaktu-waktu dia bisa menjadi gelandang serang. Nah, artinya memang Ivar ini daya jelajahnya sangat tinggi. Dia bisa bergantian posisi dengan Nathan ya. Nathan kemudian bisa turun membantu lini belakang ya. Kemudian di sini untuk di gelandang serang kita masih ada Marcelino. Artinya walaupun ketika kita diserang Nathan itu bisa kembali menjadi back ya, Ivar tetap bisa menutup di gelandang bertahan ya. Seperti itu. Walaupun nanti Arhan pun turun ya. Kemudian kita menjadi formasi mungkin ya. Ini kemungkinan jelek atau kemungkinan terburuknya jika kita terserang mengandalkan 5 back ya. Ivar tetap bisa membantu. Walaupun kita di tengah hanya ada 2. Nah, artinya memang ini sudah disiapkan oleh Sinteyong. Strategi seperti ini sudah disiapkan oleh Sinteyong dengan mapan, disiapkan dengan baik agar nantinya kita bisa memenangkan laga. Oke, kemudian untuk di sisi kiri, mohon maaf di sisi kanan, tentu pemain ini sudah tidak pernah tergantikan karena memang dirinya selalu moncer ya dalam hal ini walaupun dia tidak mencetak gol ya, kemudian dia juga jarang mendapatkan bola, tetapi bagaimana keeping ball ya, kemudian dirinya mampu membuka ruang, kemudian bagaimana 1-2 kali sentuhan mampu membahayakan lawan. Ini memang ciri khas dari si Rafael Struijk ini. Dan Rafael Struijk menurut saya posisinya tidak akan tergantikan di situ. Dan menurut saya yang paling membuat debutan yang saya ini menjadi hal yang sangat bagus lah. Artinya memang Liga 1 kita itu alhamdulillah ya sudah diakui juga oleh Sinteyong kemarin. Itu udah mulai bagus. Hal ini memang kalau berbicara mengenai Liga 1 ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tetapi menurut saya ini lagi-lagi adalah keberhasilan regulasi. Mengapa saya bilang ini adalah keberhasilan regulasi? Sosok seperti Komang Teguh, ya, kemudian Ridho, kemudian juga Schroyer, ya. Ini menurut saya adalah bagaimana ya bibit-bibit dari Liga 1 itu berkah regulasi yang sudah ditanamkan oleh PSSI dengan memaksimalkan setiap klub minimal dalam satu laga itu harus ada 3 pemain di bawah under 20 yang harus bermain. Ini bisa terbukti di Piala Asia kali ini. Dan ini sudah membuktikan bahwa mereka semua ini mampu untuk bersaing. Terbukti Schroyer di pertandingan saat melawan Australia sangat menyulitkan. Nah, ini lagi-lagi ketika di liga itu mereka mendapatkan jam terbang, kemudian dipoles oleh pelatih kepala, ini hasilnya.
Jadi yang kemarin-kemarin mendapatkan kritikan Sintayong mengenai liga itu jangan baper. Karena itu sebuah introspeksi bagi PSSI dan juga PT Lip untuk memperbaiki. Dan kita sudah melihat hasilnya bagaimana Schroyer bermain kemarin. Kalian bisa tahu ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini yang terakhir. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Yakni sosok Witan Sulaiman. Nah, Witan ini sangat cocok di situ karena memang dirinya daya serangnya, daya juangnya untuk selalu bisa mendapatkan bola-bola bagus ya, itu ada di sosok Witan Sulaiman agar nantinya dia bisa bekerja sama dengan Marcelino dan juga Schroyer untuk bisa menceploskan ke gawang lawan. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus karena terkadang ya sosok Witan ini mengandalkan bagaimana kecepatan. Dan kecepatan itu biasanya kalau untuk strategi 3-4-3 itu kita lebih banyak menyisir di sisi kanan ataupun sisi kiri. Kita punya back cepat. Kemudian Arhan juga sangat luar biasa. Kemudian ditambah juga Witan juga luar biasa. Artinya Komang, Arhan dan juga Witan ini bisa berkontribusi saling membantu untuk lini penyerangan nantinya, dan kemudian Nathan menutup posisi Komang. Ini lagi-lagi menurut saya ya, ini lagi-lagi skuad yang sangat mendalam. Untung saja kita memiliki banyak pemain yang sangat bagus. Ada Nathan, Ivar, Justin, kemudian Stroy ya. Belum lagi kalau misal nanti ya ada event selanjutnya, mungkin Elvan Bagot bisa bergabung dan sebagainya. Cyrus Margono. Ya menurut saya tidak bisa lagi berkata-kata lah, karena skuad seperti ini saja saya sudah bisa dibilang sangat bersyukur sekali dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini dengan kelebihan-kelebihan di masing-masing pemain. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan formasi 3-4-3 saat melawan Yordania seperti ini? Apakah kalian yakin dengan formasi seperti ini timnas Indonesia mampu untuk mengalahkan Yordania dan lolos ke kuarter final? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.